Halo guys, welcome back to my channel, semoga Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita berkendara agar motor kita ini irit bensin dan beberapa hal yang membuat motor kita ini menjadi boros bensin. Nah, tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu karena dari kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita bahas aja. Oke guys, yang pertama ya kita harus menjaga eco indikator ini. Nah, di sini kan ada tulisan eco ya guys ya. Nah, eco ini menyala dan itu tuh tandanya tuh kita tuh gaya berkendaranya itu yang sangat irit dan sangat baik guys. Nah, kalau misalkan kita lagi berkendara tiba-tiba dan ini eco indikatornya mati, berarti gaya berkendara kita itu jauh lebih boros ya guys ya. Oke, ini akan gue contohkan. Yang pertama kita nyalakan dulu guys ya. Nah, ini kita harus tunggu indikatornya sampai mati. Dan buat kalian ya yang belum tahu ini cara menyalakan motor, kita harus menunggu indikator saya mati, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Di situ udah pernah gua bahas video tutorial lengkapnya cara kita menyalakan motor guys. Oke, dan ini kita rem lalu kita starter ya guys ya. Nah, ini kita gas ya guys ya. Nah, dia akan menyala di 20 km guys. Oke, nanti di 20 ke atas dia si eco-nya bakal menyala dan kita harus menjaga agar si warna si eco ini tetap menyala. Hijaunya tuh hijau pekat ya guys ya. Hijau benar-benar hijau yang nyala banget. Dan kalau misalkan kita berkendaranya itu lebih pelan, lebih cepat ya guys ya, dia si warnanya itu akan lebih redup karena itu menandakan si konsumsi bahan bakar kita itu lebih boros daripada si eco-nya itu benar-benar menyala guys. Oke, yuk akan gue langsung contohkan ya guys ya. Ini kita gas. Nah, ini saat 20 tuh dia langsung menyala guys, eco-nya ini. Ya, dia menyala hijau pekat seperti ini. Oke. Nah, ini kita gaya berkendara ini tuh gaya berkendara yang irit guys. Oke, ini kalau misalkan kita mau menambah kecepatan, ini gas diputarnya tuh harus benar-benar diurus seperti itu guys. Oke. Nah, ini gaya berkendara ini benar-benar yang paling irit guys. Oke, ini kalau misalkan kita jaga terus dia sampai 40, 60, ini akan bensinnya ini benar-benar irit guys. Karena apa? Karena si ininya tuh dia tuh nandain kalau misalkan gaya berkendara kita tuh benar-benar irit banget guys. Oke, dia nggak bakal mati karena kita gaya berkendaranya seperti ini. Dan nih kalau misalkan kalian nih tiba-tiba si eco-nya ini mati, berarti caranya salah. Nah, ini akan gue contohkan ya guys ya. Ini kondisi seperti ini kalau kita betot gasnya dia nah langsung mati guys. Oke, eco-nya. Nah, dia tuh menandakan kalau gaya berkendara kita itu tuh boros. Nah, itu juga yang akan merusak piston guys. Jadi kita ini gasnya tuh perlahan-lahan ya guys. Oke, kita urut supaya si gasnya ini, si eco-nya ini menyala guys. Oke, dan si bensin motor kita irit banget. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita gasnya ini langsung betos sedikit aja guys. Nah, dia langsung mati guys. Oke, dan si konsumsi bahan bakar kita tuh akan terbuang jauh lebih banyak guys. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau putar balik juga, kita pelan-pelan aja guys ya, nggak usah dibetot-betot. Oke. Ini kita gas. Nah, dia akan menyala di 20 km guys. Oke, itu cara yang pertama ya guys ya. Ini kita harus si eco-nya ini harus terus menyala guys selama perjalanan kita. Oke, baik kita mau kondisi agak macet, mau kita jalan lowong, kita ini gasnya ini secara perlahan-lahan aja guys ya diputarnya. Dan yang kedua, menekan tuas rem dan gas secara bersamaan. Nah, ini cara ini dilakukan, ini yang satu ya dapat berakibat fatal untuk si motor kita, yaitu akan merusak si kopling ganda pada CVT motor kita. Dan yang kedua, ini kalau misalkan kita terus melakukan seperti ini, si motor ini kan laju motor kita kan tertahan. Jadi si bensin motor kita akan jauh lebih boros guys. Oke. Nah, ini kita akan gue contohkan ya guys ya. Ini kita gas. Nah, kalau misalkan kita mau mengerem, ini gasnya harus dibuang sampai habis guys. Oke. Ini gasnya harus dibuang sampai habis baru kita rem. Oke. Jangan ini saat kita kondisi rem seperti ini, biasanya nih para cewek nih, kesalahannya guys ya. Ini kita saat direm seperti ini digas aja guys. Nah, itu akan berakibat si kopling ganda pada CVT motor kita akan terbakar guys. Oke. Nah, ini kita kalau kondisi seperti ini, gas remnya ini harus dilepas guys. Oke, nggak boleh ditangkap seperti itu guys, ditarik seperti itu guys ya. Oke, baik rem kiri maupun rem kanan nggak boleh dalam posisi digas sambil direm. Oke, dan saat kita ngegas seperti ini, kalau misalkan sambil direm itu otomatis kan si bensin motor kita kan kita kan digas seperti ini dan si laju motor kita kan akan tertahan ya guys ya. Dan si bensin motor kita harusnya yang dia tuh konstan seperti ini, si kecepatannya dia tuh akan
si gas kita lebih besar, tapi si kecepatan motor kita tuh akan sulit bertambah guys. Oke, dan itu yang menyebabkan si bensin motor kita menjadi lebih boros. Dan yang selanjutnya adalah ban kempes guys. Nah, ban kempes ini kenapa sih bisa berakibat bensin motor kita menjadi lebih boros? Karena begini guys, kalau misalkan kita kondisinya ini ban kita itu full anginnya sesuai dengan yang di standar pabrik, otomatis kan si laju motor kita kan akan lebih cepat ya guys ya, akan lebih stabil. Dan kalau misalkan kita si posisi ban kita lebih kempes, nah itu tuh kan otomatis si beban motor kita kan akan menjadi lebih berat, dan si cara menggas kita ini pasti jauh lebih berat guys. Oke, saat kita berboncengan atau kita sedang sendiri, kita kalau misalkan harusnya nih kita ngegas segini, motor itu udah melaju seperti ini, tapi karena si ban motor kita itu kempes, jadi saat kita ngegas harus si gasnya ini jauh lebih besar guys, dan itu yang akan mengakibatkan si bensin kita jauh lebih boros guys. Oke, jadi pastikan si kondisi ban motor kita itu harus sesuai dengan tekanannya yang dianjurkan ya guys ya, nggak boleh ban itu kempes. Oke, dan buat kalian yang belum tahu cara mengukur tekanan ban dan kita tuh harus seberapa sih kalau misalkan kita mau mengisi angin ban, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya, udah pernah gua bahas lengkap tutorialnya gimana sih cara kita mengukur tekanan ban motor kita. Dan yang selanjutnya adalah bensin yang tidak sesuai guys. Nah, bensin ini kalau misalkan nggak sesuai, otomatis kan pembakarannya itu nggak sempurna, dan itu yang mengakibatkan si konsumsi bahan bakar kita menjadi lebih boros guys. Misalkan kita ini si Honda Beat ini dia tuh kompresinya kan 10,1. Nah, kita tuh harus isi dengan Pertamax biasa 92 ya guys ya. Karena kita mengisinya dengan Pertalite oktan 89, dan itu tuh yang mengakibatkan si pembakarannya itu menjadi tidak sempurna dan bensin motor kita menjadi boros guys. Oke, jadi pastikan kompresi motor kita sesuai dengan bensin motor kita ya guys ya. Nah, cara mengukurnya gimana? Kita bisa cek ya guys ya di Google. Untuk cara mudahnya kita bisa ketik aja kompresi Honda Beat. Nah, di situ kalian bisa lihat kompresinya berapa, misalkan 10,1. Nah, dia tuh 10,1 tuh harus memakai bensin Pertamax ya guys ya, Pertamax 92. Jangan menggunakan Pertamax turbo ya guys ya. Oke, karena di situ udah ada kompresinya masing-masing. Untuk kompresi sekian, untuk oktan yang seberapa, karena itu udah disesuaikan dari pabrikan guys. Oke, jadi bisa kalian cari, misalkan kalian menggunakan Honda PCX. Nah, kalian bisa cari Honda PCX si kompresinya itu berapa, dan kalian sesuaikan dengan si oktannya. Kalau misalkan dia harus menggunakan oktan 98, ya kalian isi menggunakan Pertamax turbo. Dan kalau misalkan kalian emang kompresinya 9 atau di atas itu, ya kalian harus sesuaikan dengan bensinnya. Nggak soal melulu bensin Pertalite itu murah, dan nggak soal melulu kita tuh kalau misalkan mau ngisi bensin gua ini Pertamax turbo. Nah, nggak seperti itu guys. Oke, karena kompresi yang nggak sesuai itu akan berakibat fatal untuk mesin motor kita ya guys ya. Dan yang terakhir, kesalahan yang sering kita lakukan adalah memanaskan motor yang terlalu lama guys. Nah, kita kalau misalkan memanaskan motor guys ya, saat pagi hari ini misalkan nih, kita kan dalam kondisinya mati guys ya. Oke, ini kita nyalakan dan kita tunggu ya guys ya. Oke, lalu kita starter. Nah, memanaskan motor ini cukup 1-2 menit guys untuk motor-motor injeksi sekarang guys ya. Nggak harus kita tuh manasi motor 5 menit atau 10 menit. Itu kita tuh membuang bensin ya guys ya secara percuma. Jadi kita ini saat memanasi motor itu cukup 1-2 menit aja guys. Yang penting setiap hari kita panasin, dan juga selain itu kita menjaga agar aki kita tetap awet. Karena dengan kita menyalakan motor, kita panasin, aki kita tuh akan mengisi terus, dan juga oli kita akan bersirkulasi dengan baik. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komennya di bawah guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komennya di bawah. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komennya di bawah guys ya. Dan jangan lupa juga kalian mampir ke playlist gua, karena di situ udah gua bikinin tips and trick cara kita merawat motor dan mobil kita. Dan juga di situ gue udah bikin cara kita belajar motor dan mobil, semuanya tips-tips lengkap mengenai otomotif untuk motor dan mobil. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian agar supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video, bye bye.